Genosuke, kalau kalian pernah nonton Naruto, Genosuke ini punya kemampuan dojutsu yang hampir sama dengan klan Uchiha, yaitu di bagian matane, yaitu mata Sharingan. Dan dengan kemampuannya ini, dia bisa melihat area sekitarnya dengan sangat cepat. Atau gampangnya, area di sekitarnya ini akan terlihat sangat lambat yo. Yang membuat Genosuke sebagai salah satu shinobi yang sangat berbahaya dalam pertarungan. Nah, suatu ketika pas ia sedang ngowoh di sungai, kemudian dari arah seberang terlihat seorang wanita yang bernama Oboro. Dan begitu Oboro menyadari keberadaan Genosuke, dia langsung kaget dan bersiap-siap memegang senjatanya. Jadi Genosuke ini adalah shinobi dari sebuah klan yang bernama klan Koga. Sedangkan Oboro adalah shinobi dari klan Iga. Dan kedua klan yang berada di desa tersembunyi ini sudah bermusuhan sejak ratusan tahun lamanya. Dan dari pertemuan kedua makhluk inilah film pun dimulai. Kimochi no Jutsu. Film ini diawali dengan raja dari kerajaan Jepang yang bernama Tokugawa Ieyasu dan juga penasihat kerajaan yang sedang mendiskusikan keberadaan para shinobi yang dianggap sangat berbahaya di era yang sudah damai seperti saat ini. Karena mereka takut jika ada pihak yang ingin melakukan pemberontakan akan menggunakan salah satu jasa mereka. Jadi rasa takut yang begitu besar kemudian membuat mereka merencanakan sesuatu yang licik untuk menghancurkan para shinobi. Dan memang ideologi yang dianut oleh para shinobi adalah bahwa mereka ini yang ada di dunia adalah sebagai senjata. Jadi tujuan mereka hidup hanyalah untuk bertarung saja, terkecuali untuk Oboro dan Genosuke. Yang ternyata setelah pertemuan mereka beberapa saat yang lalu, kemudian membuat mereka berdua jatuh cinta. Dan di sini Genosuke kemudian melamar Oboro dengan mahar sebuah sisir bekas ibunya dibayar tunai. Dan mereka memiliki tujuan untuk mendamaikan kedua klan yang sudah bermusuhan sangat lama banget, yang bahkan mereka nggak tahu apa alasan nenek moyang mereka dulu bisa bermusuhan seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian, pemimpin dari kedua klan diundang ke istana dan masing-masing membawa satu orang shinobinya. Ini adalah pemimpin klan Koga yang bernama Danjo dan shinobinya yang bernama Chikuma Koshiro. Kemudian pemimpin klan Iga yang bernama Ogen dan shinobinya yang bernama Yashamaru. Nah, mereka ini diundang ke istana untuk mempertunjukkan seni bela diri ninja yang mereka miliki di hadapan sang raja dengan cara melawan pasukan samurai kerajaan. Dimulai dari klan Koga yaitu Koshiro, dia ini adalah shinobi ahli senjata khususnya shuriken atau lebih dikenal dengan ahli shuriken tolno jutsu. Dan kemudian tiba giliran klan Iga yaitu Yashamaru. Dia adalah shinobi pengendali benang yang sangat tajam atau juga dikenal dengan teknik tukang jahit no jutsu. Dan kedua shinobi ini dengan sangat mudahnya mengalahkan pasukan samurai di hadapan mereka, yang membuat Raja Ieyasu semakin yakin betapa berbahayanya orang-orang yang disebut shinobi ini. Akhirnya, Raja memberikan titah kepada kedua pemimpin klan untuk menuliskan 5 orang shinobi terkuat di desanya, dan menyuruh mereka untuk melakukan battle royale sampai mati, sampai tersisa salah satu klan minimal 1 orang. Nah, hal ini dilakukan dengan dalih kedua klan ini mewakili masing-masing anak sang raja untuk menentukan siapa yang bakal menggantikannya menjadi seorang raja. Dan bagi para shinobi, ini merupakan sebuah kehormatan besar bahwa kemampuan mereka bakal bisa menentukan raja selanjutnya. Padahal aslinya tujuan mereka menyuruh memilih 5 orang shinobi terkuat dan saling bunuh adalah biar nantinya pihak kerajaan akan lebih gampang membunuh sisa orang-orang di desa mereka. Kan yang kuat udah pada mati semua toh. Nah, mereka kemudian kembali ke desa dan di sini mereka memberitahukan siapa saja 5 nama yang mereka tuliskan. Dimulai dari klan Koga yaitu Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisaragi Saemon, dan Genosuke. Dan di klan Iga ada Yakushiji Tensen, Yashamaru, Minonenki, Hotarubi, dan Oboro. Dan setelah selesai mengumumkan berita tersebut,
Kemudian kedua pemimpin yaitu Danjo dan Ogen bertemu di suatu tempat untuk melakukan duel sampai mati. Dan karena kedua orang tersebut sama kuatnya, hasilnya kedua orang tadi pun meninggal. Genosuke yang mengetahui hal tersebut merasa sangat marah karena dia merasa mereka ini mati untuk sesuatu hal yang sia-sia, apalagi hanya untuk menyenangkan para penguasa. Akhirnya dia mengajak keempat temannya yang disebutkan untuk berangkat, tapi bukan untuk bertarung, melainkan menuju ke kastil kerajaan untuk mengetahui apa maksud sebenarnya diadakannya acara pertarungan sampai mati tersebut. Genosuke kemudian mengirim surat kepada Oboro dan memberitahukan rencana Genosuke tersebut. Namun dari kedua belah pihak ada beberapa orang yang tidak setuju dengan rencana Genosuke tersebut dan tetap memilih untuk melanjutkan pertarungan. Kelompok Genosuke yang berangkat lebih dulu kemudian melakukan penyusunan strategi jika seumpama mereka sampai bertemu dengan klan Iga. Hyoma yang buta ini adalah shinobi tipe sensor yang mampu mendeteksi keberadaan musuhnya dengan cara memainkan piringan DJ di tangannya, atau lebih dikenal dengan teknik kompas no jutsu. Dan dia mendeteksi keberadaan salah satu musuhnya yang sedang menuju ke arah mereka. Dan ternyata yang menyerangnya adalah Minonenki. Dia ini adalah tipe shinobi barbar dengan tekniknya yang dikenal dengan Grandong no Jutsu. Di sini ia bertarung dengan Kisaragi Saemon yang cuma melarikan diri dari kejarannya karena kemampuan utamanya bukanlah untuk bertarung. Kisaragi memancing Minonenki ke arah Kagero, dan Kagero ini adalah tipe shinobi Ero dengan tekniknya yang disebut Semlohe no Jutsu. Nah, dengan kemampuannya ini, dia bisa menarik lawan jenisnya untuk menciumnya. Dan nantinya Kagero akan mengeluarkan cairan cinta tapi beracun yang bakal membuat targetnya mati dalam kenikmatan. Dan karena serangan Minonenki tadi yang membuat mereka berpencar, kemudian orang-orang yang ingin bertarung pun mulai mencari targetnya masing-masing. Dan di sini Chikuma Koshiro sedang berhadapan dengan Yashamaru. 王が万事だに熊子四郎身がつばがるやしゃまる Pertarungan mereka pun terjadi begitu sengit, dan di pertarungan ini Koshiro terlihat kewalahan menghadapi Yashamaru. Namun Yashamaru yang sudah merasa menang kemudian menjadi agak ceroboh yang mengakibatkan dirinya terkena perangkap Koshiro. Dan akhirnya Yashamaru pun kalah. Tapi dia belum mati ya, dan kemudian muncul Kisaragi Saemon yang menghabisinya. Dan kemudian menunjukkan kemampuan utamanya yaitu teknik Tayamum no Jutsu. Dan dengan kemampuannya ini dia bisa merubah wajah dan suaranya menjadi orang yang disentuhnya. Dan dia bermaksud menyamar menjadi Yashamaru untuk menyusup ke dalam kelompok klan Iga. Di tempat yang berbeda, Tenzen, Hotarubi, dan Oboro beristirahat di sebuah sungai kecil. Di sini kita diperlihatkan bahwa Oboro ini sangat sayang ya kepada Hotarubi seperti adiknya sendiri, karena Hotarubi adalah yatim piatu sejak kecil. Dan Oboro nggak ngerti kenapa dulu ketua klan memasukkan Hotarubi ke dalam list, padahal dia ini masih remaja yang tentunya kemampuan bertarungnya tidak terlalu hebat ya. Dan Hotarubi ini adalah shinobi tipe sensor sekaligus summoner, atau kalau di Naruto itu teknik Uchiyose. Dan di sini dia mendeteksi ada seseorang yang sedang menuju ke arah mereka. Dengan segera, dia mengeluarkan serbuk marimas rasa jeruk dari dalam kantong ajaibnya. Namun secara tiba-tiba muncul Muroga Hyoma dari belakang Tenzen dan langsung menusuknya. Dan Tenzen pun mati. Kemudian Hyoma hendak menuju ke arah Hotarubi dan Oboro. Tapi Kuchiyose dari Hotarubi yang berupa ngengat dan kupu-kupu malam langsung mengerubuti dan menghalangi Hyoma. Dan tiba-tiba Hyoma ditusuk sebuah sarung pedang dari belakang. Dan ternyata itu adalah perbuatan Tenzen. Nah, Tenzen ini adalah shinobi nomor 2 terkuat di klan Iga. Dia ini adalah pengguna Kinjutsu atau jutsu terlarang, yaitu teknik males mati no jutsu.
Di dalam tubuh Tenzen terdapat banyak banget cacing parasit yang meregenerasi semua luka yang diterimanya. Dan dia ini sudah hidup lebih dari 300 tahun dan gak bisa mati. Nah, kemudian dari belakang muncul Genosuke yang melihat kejadian tersebut. Di sini baik Genosuke dan Oboro kemudian tertegun saling memandang dan menyadari bahwa jalan hidup mereka kini saling berseberangan. Tenzen yang sudah bersiap-siap menyerang Genosuke, kemudian tiba-tiba muncul Kagero yang menyelamatkan Genosuke. Dan di sini mereka berdua berhasil kabur, namun tiba-tiba Kagero langsung mendekap Genosuke dan dia ini tahu kenapa Genosuke tidak mau melawan klan Iga. Karena Genosuke ini jatuh cinta kepada Oboro. Nah, Kagero ini sebenarnya suka kepada Genosuke. Namun karena di dalam tubuh Kagero ini penuh dengan racun, sehingga tidak memungkinkannya untuk bisa bersatu dengan orang yang dicintainya tanpa membunuhnya. Jadi bisa dibilang nasib Kagero ini sangat menyedihkan yo. Keesokan harinya, Oboro, Hotarubi, Tenzen, dan Yashamaru palsu sudah nyampe di pedesaan. Di sini mereka tiba-tiba diserang oleh Koshiro dengan rentetan shurikennya. Dan ketika mereka bersembunyi, Yashamaru palsu diam-diam menghunus senjatanya untuk membunuh Oboro. Tapi gelagat mencurigakan ini diketahui oleh Hotarubi yang langsung menghalang serangannya dengan tangannya. Kemudian Tenzen langsung menebas Yashamaru dan seketika itu juga wajahnya berubah menjadi wajah mesum. Melihat hal itu, Koshiro semakin marah dan langsung menghujani mereka dengan shuriken, sementara Hotarubi berusaha menyembuhkan luka di lengannya. Tenzen kemudian mengeluarkan senjatanya, yaitu berupa 2 buah gear sepeda motor yang biasa buat tawuran anak STM itu loh. Dan dia melemparkannya ke arah Koshiro. Koshiro pun terluka akibat senjata Tenzen, tapi kemudian dia berdiri dan langsung melemparkan shurikennya ke arah Oboro. Namun Hotarubi yang melihatnya secara refleks menghadang shuriken tersebut dengan tubuhnya, dan dia pun meninggal. Melihat orang yang disayanginya ini meninggal, Oboro yang berhati lembut ini pun kemudian menjadi marah untuk pertama kalinya. Dan inilah tujuan Ogen atau ketua klannya tadi mengikut sertakan Hotarubi. Karena Oboro bukan shinobi yang pandai menggunakan senjata, tapi dia memiliki kekuatan mata sejak lahir yang sangat berbahaya. Ogen tahu jika sampai Oboro melihat orang yang disayanginya meninggal, maka Oboro pastinya akan marah dan akan menggunakan kemampuan aslinya tersebut. Oboro kemudian mengejar Koshiro dan disinilah dia menunjukkan kemampuannya yang sangat berbahaya, yaitu dojutsu atau jutsu mata yang disebut Ketsuryugan. Dan dengan kemampuannya ini, semua orang yang menatap matanya akan mengalami kehancuran pembuluh darah di seluruh tubuhnya. Dan kemampuan inilah yang membuat Oboro menjadi shinobi nomor 1 paling berbahaya di klan Iga. Di tempat lain, Genosuke menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Tenzen untuk menemuinya sendirian di sebuah padepokan tua. Meskipun terdengar seperti sebuah jebakan, tapi Genosuke tetap pergi ke tempat yang dimaksud. Di sini Genosuke kemudian bertemu dengan Tenzen, dan Tenzen ini tahu rencana pihak kerajaan untuk menghancurkan desa klan mereka dan menceritakannya kepada Genosuke. Namun bagi Tenzen, semua itu tidak masalah karena dia berpikir bahwa shinobi itu memang sudah tidak diperlukan lagi di era damai seperti saat ini. Dan dia ini selalu berusaha untuk mencari lawan yang tangguh karena dia berharap akan ada orang yang bisa membunuhnya. Karena dia ini sudah merasa muak hidup terlalu lama di dunia yang dianggapnya busuk ini. Tenzen kemudian langsung menyerang Genosuke dengan melemparkan gear sepeda motornya. Tapi 1 detik kemudian senjatanya tersebut langsung kembali dan mengenai tubuhnya sendiri. Dan inilah kemampuan Genosuke. Tidak peduli seberapa cepat serangan musuhnya, semua itu terlihat sangat lambat bagi Genosuke. Genosuke kemudian pergi melanjutkan perjalanannya.
Tapi ternyata Tenzen ini masih belum mati karena kemampuan Kinjutsu cacing parasitnya yang luar biasa. Namun kemudian muncul Kagero yang berusaha membunuhnya, tapi karena Kagero ini bukanlah shinobi yang ahli dalam pertarungan, akhirnya dia dengan mudah dikalahkan oleh Tenzen. Dan Tenzen yang tahu bahwa Kagero ini adalah shinobi ahli racun, kemudian dia dengan sengaja mencium Kagero untuk mencoba. Mungkin saja racun ganas miliknya ini akan bisa membunuhnya. Dan ternyata benar, racun milik Kagero tadi berhasil mematikan semua cacing parasit di tubuh Tenzen. Dan akhirnya Tenzen pun mendapatkan apa yang selama ini dicarinya, yaitu mati. Genosuke yang merasakan firasat yang tidak enak kemudian kembali lagi, dan di sana ia melihat Kagero yang terluka parah dan kemudian meninggal. Tapi dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba pembunuh bayaran yang disewa oleh pihak kerajaan kemudian menyerang Genosuke. Namun bagi Genosuke, tidak peduli seberapa banyak jumlah musuhnya, tidak akan berarti apa-apa baginya karena kemampuan mata Sharingan miliknya. Tubuh-tubuh bergelimpangan ini pun kemudian membuat Genosuke menjadi frustasi dan sedih, karena impiannya untuk mendamaikan kedua klan ini seolah-olah semakin menjauh. Keesokan harinya, dari 10 shinobi, kini hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Genosuke dan Oboro. Dan karena dalam pertarungan ini harus salah satu klan saja yang boleh menang, akhirnya Genosuke menyuruh Oboro untuk menghadapinya. Oboro kemudian mencoba menggunakan Ketsuryugan, namun dia tidak bisa melakukan hal tersebut kepada Genosuke. Dan justru terlihat mata yang begitu sedih karena dia sadar bahwa mungkin cinta mereka hanya bisa terjadi di dalam mimpi. Sekali lagi, Genosuke menyuruh Oboro untuk bertarung dengannya. Oboro kemudian menghunuskan senjatanya dan berlari sembari memejamkan mata. Genosuke kemudian menggunakan mata Sharingan, dan sebenarnya bagi Genosuke akan mudah saja mengalahkan Oboro. Tapi dia menggunakan kemampuan matanya ini bukan untuk melawan Oboro, melainkan untuk melihat wajah Oboro lebih lama sebelum akhirnya dia membiarkan Oboro menusuknya. Dan akhirnya Genosuke pun meninggal di tangan wanita yang dicintainya. Sementara itu, pasukan samurai yang ditugaskan untuk menghancurkan kedua desa mereka sudah mulai melakukan penyerangan. Dan mereka ditugaskan untuk membantai habis semua penduduknya, baik pria, wanita, anak-anak, dan orang tua harus dimusnahkan semua. Oboro kemudian sampai di istana kerajaan sebagai pemenang tunggal di pertempuran tadi. Dan di sini Oboro kemudian meminta kepada Raja Ieyasu agar membiarkan para shinobi di kedua desa mereka bisa hidup damai. Namun permintaan tersebut ditolak oleh sang raja karena dia merasa orang-orang yang memiliki kemampuan berbahaya tidak berhak untuk hidup damai. Apalagi khususnya Oboro yang nyata memiliki kemampuan mata yang sangat mengerikan. Mendengar hal tersebut, Oboro kemudian menatap sang raja yang dikira akan menggunakan kemampuan matanya. Tapi ternyata Oboro kemudian justru menusuk kedua matanya sehingga ia tidak akan bisa melihat apalagi menggunakan kemampuan matanya. Dan dengan menangis darah, kemudian Oboro sekali lagi memohon kepada sang raja. Melihat kejadian tersebut, Raja Ieyasu dan semua orang menjadi kaget karena mereka tidak menyangka Oboro akan melakukan tindakan seperti itu.
Akhirnya, melihat pengorbanan Oboro yang begitu besar, Raja Ieyasu tergerak hatinya dan memutuskan untuk menghentikan penyerangan di desa mereka. Waktu pun berlalu, dan setelah begitu banyak pengorbanan dan juga nyawa yang melayang, kini di bawah kepemimpinan raja baru yaitu Tokugawa Shogun, era shinobi dinyatakan telah berakhir dan semua penduduk desa mereka akhirnya bisa hidup damai selama beberapa ratus tahun kemudian. Dan film ini pun berakhir.